Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa 'anil ummatil ghummah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala darbihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ahbabal mustafa sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Rasulullah, para perindu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua cita-cita kita, keinginan kita dan hajat-hajat kita semuanya didengar dan dikabulkan oleh Allah dengan mudah. Mudah-mudahan semua penyakit yang ada dalam diri kita, baik yang zahir maupun yang batin, mudah-mudahan semuanya diangkat oleh Allah dan kita diberikan kesehatan, diberkahi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita semuanya dengan bulan suci Ramadan, amin, dalam keadaan sehat walafiat ya. Tanpa terasa sebentar lagi kita bulan suci Ramadan ya, mungkin 1 bulan setengah lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit, Allah berikan kesembuhan pada mereka. Mungkin di antara orang tua kita, kakek nenek kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan rahmah dan maghfirah dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bi isnadina al-muttasili an masyayikhina jazahumullahu anna khairan, dengan silsilah keguruan kami yang bersambung kepada pengarang kitab, yaitu Al-Imam Qadhi Iyad Al-Yahsubi Al-Maliki, dari guru kami Syekh Sa'ad Jamis Al-Hasani dan Syekh Yusri Rusdi Syekh Jabir Al-Hasani, dari gurunya Syekh Yasin Al-Fadani, dari gurunya Syekh Muhammad Ma'asum, dari gurunya Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, dari gurunya Syekh Nawawi Banten, dari gurunya Syekh Abdul Samad Palembang, dari Al-Imam Muhammad ibn al-Ula al-Babili, dari Imam Sanhuri, dari Imam Al-Ghaiti, dari Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, dari Imam Ibn al-Mulaqi, dari Imam Ad-Dallasi, dari Imam Al-Liwani, dari Imam Ibn Sani', dari pengarang kitab. Kita masih di dalam pembahasan tentang mahabbatur Rasul atau hubbun Nabi, tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kajian ini cinta kita kepada Rasulullah semakin meningkat ya, kita semakin dekat dengan Rasulullah, semakin mencintai Nabi dan dicintai Nabi. Mudah-mudahan Nabi mencintai kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Fabil haqiqati man ahabba syai'an ahabba kulla syai'in yuhibbuhu. Jadi hakikatnya kalau orang itu mencintai seseorang atau mencintai sesuatu, maka pasti dia akan mencintai sesuatu yang dicintai oleh yang dicintainya. Kalau kita mencintai istri kita, maka apapun yang disenangi dan dicintai istri kita, kita juga ikut senang gitu, ya kan? Kenapa? Karena kita senang gitu. Karena kita cinta. Jadi cinta dengan orang maka akan mencintai apa yang dicintainya. Hobinya apa, itu kita juga jadi senang. Kenapa? Karena kita mencintainya. Misal kalau istri kita suka masakan yang manis, tadi kita nggak suka, tapi karena istri kita suka manis dan kita pengen nggak ribut dengan istri gitu ya, ingin apa namanya ya harmonis gitu kan, maka kita juga mau nggak mau ya kan nyenengin sesuatu yang disenangi oleh istri kita. Ada kayak gitulah contohnya. Begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mencintai orang-orang baik, maka kita pun sebagai umatnya yang mengaku cinta Nabi, yang mencintai orang-orang yang baik gitu.
Wa hadhihi siratus salaf, dan inilah perjalanan para pendahulu, para salaf itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Ada yang mengatakan sampai Imam Ibnu Hajar al-Asqalani tahun 852. Ada yang mengatakan itu sampai Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti tahun 911 Hijriah. Setelah itu sudah khalaf. Khalaf itu artinya sudah orang sekarang, maksudnya generasi baru gitu. Ya, kalau itu generasi lama, klasik. Ya, kalau yang setelah 911 Imam Suyuti di bawahnya ada yang mengatakan itu sudah hitungannya khalaf atau kontemporer, ya, modern. Ada yang mengatakan yang klasik itu 100 tahun yang lalu. Kalau setelah 100 tahun yang setelah ini atau apa yang 100 tahun ke belakang, ya, itu berarti modern. Wallahu alam. Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama, batasan kapan orang dikatakan salaf, kapan dikatakan khalaf, kapan yang dikatakan lama, kapan dikatakan baru. Itu ada, masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama sejarah Islam, ya. Tapi yang jelas kalau sahabat, tabi'in dan tabi'in itu jelas salaf, itu jelas para pendahulu, ya. Nah, para pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, mereka selalu berusaha untuk mencintai sesuatu yang dicintai Nabi, gitu. Dan mencintai orang yang dicintai Nabi. Nabi cinta dengan keluarga besarnya, dengan cucunya, dengan cicitnya. Maka sahabat, tabi'in dan tabi'in mereka juga mencintai keluarganya Nabi. Kenapa? Kalau ditanya kenapa Anda cinta keluarganya? Karena mereka dicintai Nabi, gitu jawabannya. Dan saya ingin mencintai apa dan siapa yang dicintai Nabi. Wa hadza al-Hasan. Contohnya, waqad qala Anas hina ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba min hawalai al-qas'ati famaziltu uhibbu ad-dubba min yauma idin. Ini dalam hadis, ya. Ada di Syama'il Imam Tirmidzi diceritakan bahwa Anas bin Malik ini sahabat sebagai pembantunya Nabi, murid dan pembantunya, ya, khadimur Rasulillah, pembantunya Rasulullah, ya. Anas bin Malik itu dia bilang, saya tadinya nggak suka sayur labu, gitu, sayur labu. Tapi ketika saya melihat Rasulullah itu suka dengan makan sayur labu, saya jadi suka, gitu. Kenapa? Karena ketika beliau mengikuti Rasulullah, berarti mendapat pahala sunnahnya, ittiba'us sunnah. Jadi kalau kita misalnya mau nyisir, kita disunnahkan sebelah kanan atau kiri? Kanan. Terus niatnya apa? Ya Allah, saya nyisir ini mulai dari kanan, ngikutin Rasulullah, gitu. Sunnah, ya, karena mengikuti sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah adalah kalau nyisir kanan, gitu. Kalau misalnya masuk masjid sendal itu masuk dengan kaki apa? Kanan. Kalau keluar kiri. Pakai sendal kiri. Pakai sendal kiri. Gimana tuh? Kan keluar dari masjid sunnahnya pakai kaki kiri, tapi pakai sendalnya sunnahnya pakai kanan, tuh gimana? Tuh itu kata guru kami, Ayo Umar, gimana cara biar dapat semuanya, biar dapat sunnah semuanya? Caranya, ini simulasinya, ya kelihatannya sepele, ya, tapi ini biar dapat pahala sunnah dua-duanya, gitu. Jadi ketika keluar dari masjid kan sunnahnya kiri, jadi di luar kiri gini. Ini jangan dimasukin ke selopnya dulu, di atas sendalnya itu. Nah, jadi diinjek gini, kan berarti kita udah melaksanakan sunnah yang pertama, yaitu keluar dengan kaki kiri, baru kita masukin ke selopnya kanan, berarti dapat pahala juga pakai sendal dari sebelah kanan. Itu ada hadisnya dari Sayyidah Aisyah, ya, di Sahih, di Sunan Tirmidzi, bahwa Rasulullah itu menyukai memulai sesuatu yang kanan-kanan. Fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi. Tana'ul itu pakai sendal. Jadi Rasulullah suka pakai sendal mulai dari sebelah kanan.
Wa tarajul itu apa? Nyisir gitu ya. Apalagi makan jelas itu ada hadisnya Umar bin Abi Salamah di Sahih Muslim bab tentang makanan. Ada dia sampai ada orang munafik, dia sebenarnya nggak cacat itu, normal tangannya, tapi pakai tangan kiri. Kata Nabi, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Dia bilang, mas tahu saya nggak bisa. Dia nantangin Nabi, enggak, kamu bohong, kamu bisa. Terus makan pakai tangan kanan, kata Rasulullah, pakai tangan kiri lagi dia. Udah 3 kali itu, kata Rasulullah, bandel dibilangin nih. Akhirnya seketika itu juga di ketiga kalinya dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya lagi, alias lumpuh, padahal dia tadinya normal. Kata para ulama, seandainya tadinya lumpuh beneran nih, tadinya lumpuh beneran, tapi diperintahkan sama Nabi untuk pakai tangan kanan, bisa dia. Kenapa? Mujizatnya Rasulullah. Ada pamannya Nabi, Ja'far atau Ja'far itu di waktu perang Badar, tangan kanannya itu kena panah, bukan kena panah, kena apa ya, dibacok lah gitu ya, apa namanya, pedang gitu, putus ini, patah. Tangan ditangkap itu, imsik gitu. Waktu itu suruh ke siapa, Abu Talha atau siapa gitu, tolong tangkap itu tangan paman saya, katanya Ja'far pamannya Rasulullah, sini bawa. Itu tangan yang udah melayang putus ditangkap sama sahabat, dibawa ke Rasulullah, terus kesini, wahai paman, itu ditempelin kayak lem gitu, nempel lagi, langsung bawa pedang lagi. Sallallahu ala Nabi Muhammad, mujizat ya. Ini adegan untuk tidak ditiru ya, profesional. Kita ya, itulah Rasulullah ya, termasuk Isra dan Mi'raj ini ya kan, itu di bulan ini Rajab ini menurut sebagian ulama ya kan, itu juga semua mujizatnya Rasulullah. Wa hadzal Hasan, Sayyidina Hasan bin Ali ya, Hasan bin Ali cucunya Rasulullah. Wa Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi ya, Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa Ibnu Ja'far ya, dan Ja'far atau Salma, mereka datang kepada Salma. Salma ini adalah khadimatur Rasul, pembantunya Rasulullah yang di dapurnya Nabi sama ngelayanin Sayyidah Aisyah ya, Ummul Mukminin, ibunda Sayyidah Aisyah, itu namanya Salma ya. Nah, mereka datang ya, apa nih, jadi ada cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan ya bin Sayyidina Ali, atau putranya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW, terus dengan apa namanya, Abdullah bin Abbas dan Ja'far, Muhammad bin Ja'far. Atau mereka datang ke pembantunya Rasulullah namanya Salma. Faqalu laha, mereka berkata kepada Salma, isna'i lana tu'aman, bisa enggak kami minta tolong? Minta tolong apa gitu kan? Nah, isna'i lana tu'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah, bisa enggak apa namanya, kita minta tolong dibuatkan masakan yang disenangi Nabi gitu loh. Apa sih makanan favorit Rasulullah gitu loh, ini kuliner ya, jadi apa kuliner yang disenangi Nabi ini. Jadi ini keluarganya Rasulullah nih, Sayyidina Hasan, kemudian apa, Abdullah bin Abbas, jadi sepupunya, ini cucunya, satu lagi cucunya ya, 3 orang nih. Mereka penasaran. Nah, ini hadis ada di Sunan Tirmidzi. Ini hadis ini kira-kira Rasulullah masih ada atau Rasulullah sudah berpulang ke orang tua? Hah? Ayo. Ini Rasulullah sudah tidak ada. Kalau ada kan mereka pengen lah, bisa jadi langsung kan? Gitu. Bisa jadi langsung. Oh, udah lihat Nabi makanya gini jelas. Tapi ini kan mereka ingin apa ya? Apa bahasa kita, in memoriam, berarti mengenang Rasulullah SAW. Makannya sih kayak apa? Ya, yang disenangi Nabi. Wa yusinu aklahu faqalat ya bunayya la tastahil yaum. Enggak, kalau saya bikinin sekarang mungkin kalian nggak doyan katanya. Gitu. Udah, pokoknya nggak apa-apa dah. Yang penting itu disukai sama Nabi. Nggak usah pikirin itu, kata bertiga itu. Yang penting itu masakan yang suka di apa, makanan Nabi. Karena dia yang biasa masak ini. Pembantunya Nabi di dapurnya. Gitu loh, kayak apa namanya? Siapa gitu kan, biasanya kan ada driver ya kan. Terus ada yang
masak gitu kan. Nah, ini yang tukang masaknya, jadi paham bener itu Nabi seperti apa makannya gitu. Yang bantuin Sayyidah Aisyah, bal isna, udah bikinin aja, minta tolong deh. Qala faqamat, ya akhirnya ya udah faqamat, dia mulai ngeracik apa, faqadat syai'an minas syair, dia ambil dari apa, tepung, terus bikin adonan ya. Syair ini jadi bahasa Arab itu banyak banget ya, ada dakal, ada syair, ada bur, ada hintoh, ada apa lagi itu, ada beberapa mungkin sekitar 10. Kalau di kita tuh artinya tepung semua gitu. Tapi kalau syair itu adalah tepung yang kasar. Jadi Nabi itu makannya bukan tepung yang istimewa. Kita bayangin, yang paling bagus gitu kualitasnya, enggak. Yang biasa. Ya Rasulullah itu orangnya sederhana. Dari sini bisa digambarkan Rasulullah orangnya sederhana. Kalau bisa aja Rasulullah pakainya albur itu yang kualitas tinggi gitu, apa tepung yang halus banget. Kalau udah disaring gitu. Tapi kalau syair ini masih ada apa ya? Kalau ibarat beras itu masih ada apa tuh? Gabah, masih ada gabah apa? Yang kuning-kuning itu masih ada begitunya. Itu Rasulullah SAW, supaya kita tahu ini sekarang udah makan enak aja masih ngeluh aja, ya kan, datang nggak malu sama Rasulullah SAW ya. Ini syair fatahana, terus diadon sendiri gitu, dibikin sendiri dari mulai tepung, dibikin sendiri, bukan udah jadi, bukan take away itu, bukan, yang diadon sendiri sama Salma ini, apa namanya, pembantunya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kesederhanaan Rasulullah SAW. Summa ja'alathu fi kidrin, kemudian dimasukkan ke dalam panci, kalau sekarang kayak open gitu, wasobbat alaihi syai'an min zaitin, ditambah dengan minyak zaitun. Jadi ada minyak apa, jadi tepung tadi yang kasar dimasukin di open, terus dikasih minyak, diolesin minyak zaitun ya. Terus wadaqat al-fulful al-filfil, jadi dicampur sedikit dengan cabai. Filfil itu cabai ya, tapi seberapa kita nggak tahu ya kan. Ini pokoknya hadisnya begitu ya. Kan ada levelnya ya. Kalau sekarang kan ada sambal, ada levelnya ya Pak ya. Ada levelnya nih loh. Ada sambal jahanam, ada sambal setan gitu ya loh. Hebat Indonesia ya. Ada sambal mercon ya. Aduh, luar biasa itu. Dimakan Indonesia kuat, orang Indonesia itu orang kuat ya. Lainnya itu bakso atom dimakan, coba bakso atom tuh, bakso nuklir dimakan sama orang kita. Kalau Israel loh nggak ada apa-apanya itu. Suruh ke sana aja. Oke. Ya, tawabil itu keju, tiblah. Kalau orang Mesir bilang tibel itu tablah itu keju. Jadi itu ya masakan Rasulullah, diantaranya ini gini ya, ini masakan Rasulullah. Jadi tadi ada tepung ya, bukan beras sih, karena makanan pokoknya di sana kayak sejenis roti ya, tepung, kemudian diadon, diopen, kemudian ditaburin diolesin minyak zaitun, kemudian dikasih keju ya. Faqarrabathu ilaihim, harus setelah mateng ya, jadi udah jadi kayak roti. Saya nggak kayak apa model ininya, alam ya kan, nggak ada visualisasinya kan ya, tapi dari gambarannya kayak gini. Kemudian faqarrabathu, maka pembantunya Rasulullah tadi, Salma, menyuguhkan kepada keluarga Rasulullah SAW tadi, siapa? Sayyidina Al-Hasan, cucunya, sepupunya, dan cucunya ya, Majim Ja'far. Terus hadza mimma kana yujibul, ini yang saya tahu, kata pembantunya, ini yang saya tahu apa di antara makanan yang disukai sama Nabi. Oh kayak gini katanya. Terus wa Ubaidullah bin Ali ya, jaddahu Abu Rafi' maula Rasulullah, wa Abu Rafi' wa zawju Salma khadimatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam kitab Syama'il. Artinya satu, mereka makan, oh begini ya. Dan itu menjadi apa ya, kayak gaya makan, pola makannya tadi cucunya Rasulullah. Jadi kalau kayak gitu ya Rasulullah makannya, artinya sebenarnya menunjukkan ke apa ya, ini semuanya, mohon maaf ya, ini bukan, jangan bayangkan model sekarang. Keju itu kan mahal, ini makan Eropa ya kan, keju, zaitun ya kan. Tapi di waktu zaman Rasulullah ini sebenarnya barang-barang yang biasa, karena ini kan settingannya Arab
ini yang biasa. Dan kemudian dari semua bahan ini Rasul pilih yang paling murah, yang paling sederhana, bukan yang high gitu ya. Itu di situ ininya. Jadi sahabat mereka dan cucunya Rasulullah Sayyidina Hasan jadi tahu ya kan, oh makannya Rasulullah seperti itu ya, ternyata enggak sebagaimana yang beliau bayangkan. Dikiranya tuh wah apa tadi tepungnya yang halus banget, yang paling ini yang paling mahal, kemudian kayak juga yang paling mahal minyaknya, ini minyak kasar juga, zait itu minyak biasa sebenarnya ya. Kalau kita mungkin udah jelantahnya itu ya, jadi bukan. Kalau sementara kalau kaisar Romawi atau raja apa Najasyi, terus yang apa Persia itu makannya itu udah apa namanya macam-macam, udah kayak sekarang itu udah nggak kehitung lah ininya itu ya macam. Kalau sederhana nggak banyak itu maksudnya ya. Dan ini mereka lanjutkan ya oleh para sahabat dan cucunya Rasulullah menjadi pola hidupnya dan pola makannya sampai mereka meninggal. Wa sa'aluha antas nalam ta'aman imma kana yujibun wa kana Ibnu Umar yalbasuni al-sabtiyah. Abdullah bin Umar juga kalau pakai sandal tuh sandal sabtiyah. Sabtiyah itu di dalam keterangannya apa namanya al-jildul baqar al-madbuh bil qarat ya. Yang punya dua slop. Dalam riwayat itu dua slop ya, dua slop gitu kayak tapi ini kan nggak wajib, maksudnya mubah, sesuatu yang mubah kalau kita, karena Sayyidina Utsman juga pernah pakai sendal yang slopnya satu gitu, biasanya dua tapi ini satu ya. Jadi mubah, sesuatu yang mubah ya. Jadi tidak ada sunnah Rasulullah yang sifatnya mubah seperti makanan ya. Kalau kita jangan paksain, kalau emang nggak ada terus nggak mau pakai sendal gara-gara ada sendalnya misalnya slopnya ada 4 gitu kan, nggak mau pakai karena Rasul ya, jangan begitu gitu loh, karena ini bukannya sesuatu yang wajib, itu sesuatu yang mubah saja. Itu kalau wajib barulah ya kan, tapi kalau yang mubah jangan terus nggak ada gara-gara itu terus nggak mau gitu kan, itu nggak sesuai juga. Kemudian wa yasbahu bisufra idra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluna dan semir dengan warna kekuning-kuningan kayak pirang gitu. Itu boleh. Kalau yang hitam malah nggak boleh, karena kalau yang hitam berarti kayak menyaingi Allah gitu ya. La yughayyiruna khalqallah, merubah ciptaan Allah ya. Jadi kalau kita menyaingi Allah ya nggak boleh gitu. Wa qala wa minha an yuhibbal qur'ana alladhi utiya bihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara ciri orang mencintai Nabi adalah mencintai Al-Qur'an. Karena kenapa ya? Karena Al-Qur'an Rasulullah SAW ya kan yang membawa Quran gitu. Ya, kita mau nggak mau ya kita harus mencintai Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah gitu ya. Jadi ciri orang yang mencintai Nabi adalah mencintai Al-Qur'an, karena Nabi cinta Quran. Bahkan Nabi adalah kamus Quran berjalan. Kalau kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Ditanya, wah itu di Sahih Muslim ada, wahai Sayyidah Aisyah, wahai Ummul Mukminin, gimana sih akhlaknya Rasulullah? Dijawab sama Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Maksudnya Rasulullah adalah Quran berjalan di atas bumi. Jadi kalau mau ngelihat praktek Quran kayak apa, lihat aja Nabi gitu maksudnya. Gampang kan, simpel. Gimana sih Al-Quran, gimana praktek Al-Quran, lihat aja Rasulullah gitu. Praktek makannya ya tadi jangan berlebihan, jangan kekenyangan ya. Jadi kalau lapar makan, kalau makan jangan kekenyangan begitu. Itu salah satu ajarannya Rasulullah dalam masalah makanan gitu. Mana dalil Al-Qur'annya? Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kan gitu. Wahai manusia, berpakaianlah yang sopan, yang rapi, yang santun, ada etikanya. Ya, makanlah kalian, minumlah kalian, mengkonsumsi apalah kalian silahkan. Yang penting jangan berlebihan, jangan over. Nabi praktekin ini gitu loh. Jadi sebenarnya Quran hadis itu sejalan seiring seirama, nggak mungkin dilepaskan salah satunya.
Jadi Quran yang global biasanya nanti hadisnya detailnya gitu loh. Ini teorinya, ini prakteknya. Gitu. Ini teorinya dalam Al-Quran, ini prakteknya sunnah Rasulullah begitu. Ya, jadi Quran hadis. Maka kalau di mata kuliah atau di pelajaran ada di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan aliyah, itu mereka ada namanya pelajaran apa? Kurdis. Apa Kurdis? Quran hadis, bener itu, nggak bisa dipisah dia. Quran hadis gitu. Karena Rasulullah prakteknya dari Al-Quran gitu. Oke. Ada yang nanya sampai sini? Wa kana khuluquhul Quran. Rasulullah adalah Quran berjalan. Wa hubbuhu lil Quran tilawatun. Terus gimana cara kita mencintai Quran? Saya cinta Quran terus didiemin aja begitu. Sampai bersih banget itu. Udah kayak akuarium gitu. Saking bersihnya itu kan ada disimpan aja gitu kayak museum. Ini Quran itu ya kan semakin ini ada bekas tangan, ada bekas ini, masya Allah, itu semakin bagus berarti dibaca. Ada yang saya lihat masih bersih banget, dia bersih dia Al-Quran ya, bersih ya, nggak disentuh ya, tuh masih bersih. Kalau berantakan, saya masih ada berantakan berarti dibaca. Tapi kalau rapi itu mencurigakan itu kalau rapi itu. Itu rapi mencurigakan itu. Ya, mudah-mudahan kita jadi ahli Quran, amin. Ya minimal dibaca ya, kalau kata Imam Hanafi itu minimal itu nanti puasa gitu. Kalau puasa Ramadan aja nggak baca Quran, gimana bulan Syawal itu? Bulan Ramadan kok nggak baca Quran, nggak khataman Quran, terus kapan lagi Pak? Coba. Kalau Ramadan aja nggak baca Quran, nggak khataman Quran, terus kapan lagi? Ya. Ya, ini dari sekarang kalau bisa udah dikasih planning, saya mau khataman Quran di bulan Ramadan ini, insya Allah ya minimal 1 kali gitu, ditargetin begitu ya biar nyampe gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa khataman Quran minimal sekali, amin. Wa yuhibbu sunnatahu, dan mencintai sunnahnya Nabi. Wa yaqifu inda hududiha, dan selalu memperhatikan sunnahnya Rasulullah, jangan melanggar sunnahnya Nabi. Qala Sahal bin Abdullah Tusturi, seorang ahli tasawuf sufi, beliau mengatakan alamatu hubbillahi hubbul Quran. Ciri cinta Allah adalah cinta Al-Quran ya. Terus ada lanjutannya, wa alamatu hubbil Qur'ani hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciri cinta Allah adalah cinta Quran. Ciri cinta Quran adalah cinta Nabi gitu. Diputar-putar juga begitu, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Allah, cinta Quran ya harus cinta Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah bukti dari Al-Quran atau praktek dari Quran. Wa alamatu hubbin Nabi, dan tanda ciri cinta Nabi hubbus sunnah, mencintai sunnahnya Nabi gitu. Jadi ciri cinta Nabi, apa sih cirinya? Kalau orang bilang saya cinta Nabi, saya cinta Rasul, apa buktinya coba? Cinta perlu bukti, betul apa tidak? Iya. Mana buktinya kalau Anda cinta Nabi? Buktinya saya pengen mencintai, melestarikan, mempertahankan, memperjuangkan sunnah Rasulullah gitu ya. Sampai yang sepele aja dah, yang ringan-ringan, besok Senin udah gitu bulan Rajab ya, niat puasa Senin, salah satu sunnahnya Rasulullah, apalagi di bulan Rajab ya, itu bulan yang mulia ya, 4 bulan mulia selain Ramadan tuh. Wa alamatu hubbis sunnah hubbul akhirah, dan ciri cinta sunnah adalah cinta akhirat gitu. Jadi salah satu ciri kalau kita mencintai sunnah Nabi adalah mencintai akhirat, tidak menjadi hamba dunia. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, silakan kaya, tapi jangan lupa ada haknya orang miskin, itu sunnahnya Rasulullah, ajarannya Rasulullah, ada zakat, ada infak, ada wakaf, dan seterusnya gitu. Wa alamatu hubbil akhirati bughdud dunya, dan ciri dari cinta akhirat adalah tidak diperbudak oleh dunia. Ada orang yang sekarang ini yang dikerjain sama dunia, jadi dia bukan ngatur, tapi dia diatur dunia. Udah maghrib begini masih aja transaksi, masih aja orang udah komat, udah sholat, dia masih sibuk. Wah, tahan dulu, ini belum beres ini hitungannya katanya di pasar misalnya atau di toko. Ya Allah, sampai mau azan isya belum sholat di maghrib.
Itu namanya dikerjain sama dunia. Padahal nggak ada jaminan juga dia kaya begitu. Nggak ada jaminan Pak. Saya lihat ada orang yang dari sebelum subuh udah berangkat ke kawasan sana. Ya Jakarta Timur, rumahnya di sini, ke sana. Berangkat sebelum subuh. Ya, dia pulang habis Isya jam 10 malam. Begitu tiap hari sampai hari Sabtu, ya, Minggu dia libur. Kata dia, terus lama-lama dia bilang curhat ke saya, Ustaz, aduh capek juga ya. Ya capek kenapa? Saya kalau berangkat kerja sebelum subuh, itu anak saya itu masih tidur. Nanti kalau saya datang ke rumah pulang malam, anak sudah tidur, jadi saya nggak pernah lihat dia melek. Wah, Anda menjadi orang tuanya bagaimana, betapa sedihnya nggak lihat anak ketawa gitu loh. Apa enaknya kerja kayak gitu. Terus bapak dengan begitu kerja langsung terus dapat banyak itu proyek terus ini gitu Pak. Enggak juga, stres Ustaz katanya. Ya iya, kenapa? Karena Anda meninggalkan mungkin harusnya sholat tahajud dulu di rumah, ya kan, kemudian zikir sebentar, kemudian kalau perlu sholat subuh dulu di rumah jamaah sama istri sama anak atau di musola masjid, ya kan, bisa zikiran, nanti syuruk sholat duha baru berangkat. Ya, di kantor, di tempat kerjaan disolatin, bacain dulu sebentar, ya kan, baru kerja, nanti istirahat dulu gitu, enak. Jam 4 sore pulang, ya kan, bisa riang gembira dengan istri anak, makan sore, makan malam, kemudian anaknya ditanya gimana gitu, habis maghrib ngajarin Quran, atau kalau nggak sanggup ya diserahkan kepada ustadz, ya kan, terus habis sisa ngobrol sebentar, gini-gini, itu nikmat itu. Kalau sudah takarannya begini, mas begitu aja, mau di kolong langit, mau dicari juga kalau emang sejuta, emang pemasukan sebulan 5 juta ya 5 juta, nggak nambah, nggak kurang. Allah udah ngasih kurang. Cuman kita yang penting berusaha. Cuman jangan melanggar sunnah Nabi. Kalau dia udah nggak tahajud, bahkan sholat subuhnya sudah jam 6, ya sudah jam 7. Jadi subuh dan duha ada kunutnya. Nah, kok duha ada kunutnya? Lah karena jam 9. Ya iyalah dia qadha. Ada begitu Pak. Ya gimana mau berkah hidupnya Pak? Gimana mau berkah coba? Gimana mau sukses? Itu takutnya dunia nggak dapat, akhirat apa lagi? Kita mending ngejar akhirat ya. Insya Allah dunia dapat. Kalaupun nggak dapat, dulu akhirat dapat. Gitu. Ya kita mudah-mudahan sukses dunia akhirat, amin, gitu kan? Tapi kalau dia itu kan sayang sekali, udah nyari mati-matian, badan capek semua, sakit semua Bang. Udah gitu nggak dapat lagi proyek. Ya. Udah meninggalin sholat lagi katanya. Ya, itu ya. Toh mohon diperhatikan, ini persoalan kita semuanya, ya, termasuk saya. Jadi ayo kita jangan sampai dengan karir kita ini ya melupakan dari kewajiban-kewajiban agama, ya. Karena menjalankan sunnah Nabi, maksudnya sunnah ini ajaran Rasulullah, ya semuanya Pak, baik yang wajib maupun yang sunnah, itulah tempatnya keberkahan, disitulah tempatnya kesuksesan dunia dan akhirat, ya. Tuh. Wa qala Ibnu Mas'ud ditanya, ya, nih. La yas'alu ahadun an nafsi ilal Qur'an fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbu wa rasul. Nanti manusia itu akan ditanya tentang, salah satunya ditanya tentang bagaimana dia dengan Al-Quran, bagaimana dia memperlakukan Al-Quran, apakah didiemin doang, dijadikan museum, atau dia baca. Kalau nggak baca blas gitu, udah malaikat nggak mau nengok dia, Rasulullah nggak mau nengok dia. Kenapa? Karena dia ninggalin Quran, nyuekin Quran, ya dicuekin lagi. Tapi kalau dia rajin baca Quran, sebisa dia tentunya, ya sebisanya, semampunya, semaksimal mungkin, nanti itu Quran akan memberikan syafaat sama dia. Ya Allah, jangan siksa dia suka baca saya, baca surat Al-Mulk, Al-Waqi'ah, kalau malam dia baca Ar-Rahman, Ad-Dukhan, dia baca Al-Fatah, dia baca, kalau malam Jumat dia baca Yasin, dia baca Al-Kahfi, gitu loh. Ya minimal itulah gitu ya, yang ini kan kita menjadikan habit kita sampai kita meninggal. Amin ya rabbal alamin, sehingga meninggal husnul khatimah. Wa min alamati hubbi lin nabi, salah satu ciri tanda cinta Nabi juga syafaqatuhu ala ummatihi wa nusulahu. Jadi kita tuh nggak kejem gitu sama orang, nggak jahat sama orang. Kok ada ya umatnya Rasulullah katanya dia cinta Nabi, tapi di kantor habisin dia, matikan karirnya. Ini Muslim, itu mengaku umatnya Rasulullah.
Malu Pak mengaku umatnya Rasul. Nggak ada Nabi sifat kayak gitu, nggak sama sekali. Rasul nggak ada sifat kayak gitu. Sesama gitu dia, sesama saudara, sesama ini. Tapi jegal sana, jegal sini. Jangan sampai dia naik. Lah, itu kan kayak saudara. Mengaku umatnya Rasulullah, malu Pak. Rasul nggak bakal ngakuin. Yakin saya, Rasul tidak bakal mengakui Anda kalau begitu. Ilaman atau biqalbin salim. Nanti yang datang kepada Allah dengan perjalanan yang mulus, yang mempunyai hati yang bersih, tidak punya kebencian, tidak punya iri dengki, tidak punya sifat jegal menjegal, tidak punya sifat sikut menyikut. Dia ingin, tidak mau saudaranya naik, tidak mau berkembang, berprestasi, maju untuk kebersamaan, kesatuan, nggak mau dia. Nggak akan diakui umatnya Rasulullah, karena Rasul tidak mengajarkan sama sekali seperti itu. Ya, jadi wa min alamati nih, dan wasa'ihum wa raf'ul madhar anhum ya bil mu'minina raufur rahim. Sayang, lembut, sopan, santun. Kita apalagi orang timur Pak, bukan apa namanya dengan sesuatu yang kejam. Ya, misalnya kejadian banyak pembunuhan, mutilasi, ya Allah, mana hati nuraninya? Kita ini diberikan oleh Allah hati nurani, kita nggak darah aja gemeter Pak, merinding kan. Mana lihat di kecelakaan di tol itu Cipali, di seberangnya dia pakai kaos oblong putih, sama saya ingat sampai sekarang terbayang-bayang, langsung gemeter gitu. Sini bulu kuduknya berdiri gitu, ya Allah. Lihat cucur darah gitu. Apalagi orang membunuh, tanya sama preman yang pernah bunuh, itu dia tuh gini Pak tangannya. Manusia. Gimana sifat kekejaman? Enggak ada. Rasulullah SAW mengajarkan kekejaman, kekerasan sama sekali. Rasul ajarkan kelembutan, kesantunan. Dalam narasi nggak ada ecek-ecekan. Oh sama sesama. Ya Allah, saya melihat narasi-narasi luar biasa sekarang ini di media sosial. Orang ini, wah, kok kayak gini kata-katanya, siapa yang mengajarkan seperti ini? Apakah kita mengaku umatnya Rasulullah dan Rasul mengajarkan narasi begitu? Menjelekkan sejelek-jeleknya, itu tidak diajarkan Rasulullah. Rasul anti black campaign, narasi yang menyudutkan, narasi diskriminatif, narasi provokatif, itu sama sekali tidak diajarkan Rasulullah. Silahkan dicek dalam sunnahnya Nabi, kata-katanya, tutur katanya, ujaran Rasulullah seperti apa. Ayo dong kita kembali ke Rasulullah. Kembali kemana kalau bukan ke Rasulullah? Bagaimana Rasul kalau bertutur kata? Wa min alamati tamami mahabbati zuhdu mudda'i fid dunya, dari tanda kesempurnaan cinta Rasulullah adalah tidak diperbudak oleh dunia. Akhirat oriented, orientasi akhirat. Bukan berarti nggak boleh, berarti nggak boleh kaya. Bukan, kaya silakan. Rasul kaya Pak. Bahkan gunung Uhud mau jadikan emas. Betapa kayanya Rasulullah. Walaupun demikian, tapi makannya kayak tadi sederhana. Bahkan 2 bulan pernah Rasul tidak makan roti atau tidak makan nasi, hanya air putih dengan kurma. 2 bulan 3 bulan dalam cerita oleh Sayyidah Aisyah istrinya menjadi saksinya, saksi sejarah. Beliau nangis gitu. Saya ingat waktu itu Rasulullah 2 bulan 3 bulan nggak makan, kita nggak makan nasi, nggak makan roti, cuman zam-zam dengan itu Rasulullah. Padahal semuanya ada Pak, tapi tidak royal, ya. Tapi kalau diminta sama orang, ada aja itu Rasulullah. Ada orang yang minta baju, taunya nih kamu pakai. Ada yang minta korma, waktu itu banyak banget, sekitar 2 karung, dikasih sama Rasulullah. Dermawan Rasulullah. Masa saya ditanya, Ustaz, Rasulullah itu kaya atau miskin? Rasul kaya hati, kaya dunia loh. Tapi kan Rasulullah kayak ini nggak meninggalkan warisan apa-apa. Lah betul Rasulullah. Nah itu Rasulullah, kesederhanaan, kaya tapi sederhana. Itu hebat Pak. Kalau karya royal biasa itu loh. Yang nggak biasa itu kaya tapi sederhana, betul nggak Pak? Ada orang kaya tapi low profile, sederhana, seneng nggak Pak kita lihatnya? Ya. Kalau kaya terus royal flexing itu udah biasa. Wa isaru al-faqr wa ittisafu bihi wa qad qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Sa'id al-Khudri innal faqra ilayya man yuhibbuni minkum asra' min as-sayli min a'la al-wadi aw jabal. Saya itu lebih senang bergaul dengan orang-orang miskin. Kenapa? Karena lebih mendekatkan saya kepada Allah. Kalau
nanti kalau gaulnya sama orang kaya aja, nanti lama-lama jadi kalau mau ke bawah itu gengsi dia. Kadang-kadang merasa gimana gitu. Ada yang begitu Pak. Kalau udah gaulnya entertain, artis, itu males dia mau ke bawah itu nggak mau kadang. Betul apa tidak? Kenapa? Karena gaulnya sama ini terus gitu. Ya. Bukan berarti nggak boleh kita gaul sama orang high, orang yang tinggi. Silakan, tapi jangan melupakan orang-orang masyarakat kecil, ya grassroots, orang-orang mustadhafin, orang-orang lemah, orang-orang yang karena doa mereka lah, ya, yang dikabulkan Allah tanpa aling-aling. Mereka orang biasa, nggak banyak makan yang haram, sehingga auditnya juga cepat Pak. Nanti di akhirnya cepat mereka auditnya. Orang-orang miskin, kata malaikat, apa yang mau diaudit? Mereka gak ada. Nah kalau kita nih nggak tahu nih kita nih, dari mana gaji ini, dari mana gaji ini. Ya. Sekiranya itu ya, karena sudah Isya, mudah-mudahan kajian ini bawa manfaat untuk kita semuanya, semakin dekat dengan sunnah Rasulullah, semakin sesuai dengan kehidupan ala Rasulullah SAW. Dengan demikian mudah-mudahan kita dicintai Nabi, ya, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat, itu yang kita harapkan. Ya, syafaat Rasulullah itu ya yang kita harapkan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup ya. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.